Apa kabar teman-teman semuanya? Kita bertemu kembali di Baca Buku Buatmu, tentu saja masih di Amos Channel. Dan seperti episode yang lalu, kita akan baca buku baru untuk Anda semuanya di episode kali ini. Siap? Rekan baca semuanya, kali ini saya akan bacakan buku untuk Anda semuanya. Sebuah buku kecil yang berjudul Melangkah Maju di Masa Sulit dari Paulus Winarto. Dan saya akan bacakan untuk Anda semuanya bagian yang berjudul Menggenggam Harapan dari halaman 33. Kata Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seorang pengusaha di Chicago, Amerika Serikat, suatu hari mengalami musibah luar biasa. Gedung tempat usahanya terbakar rata dengan tanah. Keesokan paginya, pengusaha yang dikenal selalu optimis ini datang ke lokasi kebakaran. Ia menatap puing-puing bekas kebakaran tersebut. Bukannya bersedih hati, ia malah meletakkan sebuah meja di tengah-tengah reruntuhan itu. Di atas meja itu ia menulis sesuatu. Segala-galanya hilang kecuali istri, anak, dan harapan. Bisnis akan berjalan seperti sedia kala mulai besok pagi. Dan ia pun membangun kembali usahanya. Setiap kali teringat kisah ini, saya selalu teringat dengan berbagai tragedi kehidupan orang, mulai yang kehilangan harapan. Marshall Falk pernah berkata, "There are no hopeless situation, there are only men who have grown hopeless about them." Iya, tidak ada yang namanya situasi tanpa harapan. Yang ada adalah orang-orang yang menjadi tidak berpengharapan alias putus asa akibat situasi. Misalnya, baru-baru ini saya melihat sebuah tayangan berita kriminal tentang seorang ibu yang bunuh diri setelah kehilangan mobil kesayangannya. Benar-benar sebuah tragedi kehidupan. Saya pernah membaca sebuah penelitian yang mengatakan seseorang dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, 4 menit tanpa udara, namun hanya 4 detik tanpa harapan. Begitu orang kehilangan harapan, ia cenderung berpikir segalanya telah berakhir sehingga ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Angka 4 detik barangkali diambil dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk meloncat dari sebuah gedung tinggi hingga sampai ke tanah. Sebaliknya, orang yang memiliki harapan tinggi akan bekerja terus, berusaha dan berjuang. Harapan akan membangkitkan semangat hidup seseorang bahwa ia memiliki sebuah keyakinan esok hari pasti lebih baik daripada hari ini jika ia mau terus melangkah maju. Menurut saya, ini juga sebuah sikap iman. Ya, iman bahwa Tuhan akan membuka jalan jika kita mau percaya dan berjuang. Entrepreneur sukses Richard M. DeVos sering mengingatkan, "The only thing that stands between a man and what he wants from life is often merely the will to try it and the faith to believe that is possible." Satu-satunya hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dalam hidup ini seringkali hanyalah kemauan untuk mencoba serta keyakinan bahwa hal itu mungkin. Harapan yang disertai dengan keyakinan akan menguatkan niat seseorang untuk mencoba hal-hal baru. Ada baiknya juga kita belajar dari kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang disembuhkan oleh Yesus, seperti yang tertulis dalam Markus pasal 5. "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh," kata perempuan itu dalam hatinya. Harapan besar itulah yang membuat perempuan ini berani berdesak-desakan dengan orang banyak demi menjamah jubah Yesus. Perempuan ini sama sekali tidak pernah kehilangan harapan akan kesembuhan dari penyakitnya meski ia telah berobat ke banyak tabib dan keadaannya semakin memburuk. Harta yang telah dihabiskannya untuk berobat tidak sedikit pun mengikis harapan yang telah membara dalam hatinya. Dikisahkan dalam Markus bahwa perempuan ini telah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia sembuh. Bagaimana dengan kita?
Hidup memang tidak selalu mudah. Terkadang suka menghampiri, terkadang duka yang datang bertamu. Selama kita masih memiliki harapan, kita pasti mampu bangkit kembali. Barangkali kita harus merenungkan kembali ucapan Santo Paulus seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semoga kita senantiasa menggenggam harapan dalam hati kita masing-masing. Terus berharap apapun keadaannya. Terima kasih sudah membaca bersama dengan saya, dan kita akan bertemu di episode yang selanjutnya.